Ya, Pak. Oke. Sedang jawabkan masa. Oke. Kita mulai aja ya dari nomor 1. Dalam penelitian sejarah, sumber atau bukti sejarah yang kuat berikut salah satu sumber penting penulisan dalam sejarah. Ini udah sering dijelasin ya kan? Ciri-ciri. Oke, sumber sejarah dibagi ke dalam 2 kelompok. Yang pertama berdasarkan Ada bentuk, ada. Setelah bentuk ada apa? Sifat. Oke, kita ngomongin sumber sejarah. Pertama itu berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya berarti ada apa aja? Lisan, bentuknya lisan. Tulisan. Terus? Omongan lisan. Artefak itu berarti bentuknya seperti apa? Bentuknya lisan. Benda. Benda atau ada lagi tambahan satu ini baru ditambahkan ya kan di dalam sumber sejarah modern, itu adalah depannya visual. Nah, visual ini kan baru ada ketika masa era modern, ada kamera ya kan, ada untuk merekam suatu gambaran suatu peristiwa. Kalau bisa contohnya seperti apa? Lisan berarti bisa ngomong. Wawancara. Kita bahas hotel ya. Nah, terus ada di grup diterima makanya. Wawancara, terus wawancara ada apa lagi? Video kayak ini. Ini si orangnya. Si orangnya ngapain? Cerita rakyat. Bisa juga dongeng sebenarnya termasuk tradisi bisa. Itu kita kalau ngomongin dalam bentuk lisan itu Oke, itu kalau kita ngomongin dari sumber lisan dan tulisan. Kalau sumber benda atau artefak itu yang kayak gimana contohnya? Dari itu kalau dari itu fosil. Liga, Lisa, candi. Terus ada apa lagi? Bangunan lah, anggap lah ya.
tanam batu, taman gantung, tanam gantung. Oke, contoh kita ngomongin masa praksara, ya kan? Zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Sumber yang terbaik itu berdasarkan Tulisan. bendanya seperti apa contohnya? Peralatan, kapak genggam, kapak rotan, dari tulang, alat itu masuk. Nah, terus diketahuinya ada manusia purba itu dari mana? Ini fosil. Nah, fosil itu juga termasuk artefak. Oke, itu candi contoh-contohnya dari sumber sejarah. Kalau visual, Waktu ini gambar-gambar kalau paham bisa foto bisa, terus video. Karena ini kan visual kan untuk era-era modern. Dokumentasi. Itu contoh-contohnya kalau sumber sejarah berdasarkan bentuknya. tapi dari mana? Oke, selain berdasarkan bentuk, satu lagi berdasarkan tadi bentuknya. Sekarang sifatnya ada apa aja? Review. Itu sifat sejarah. Ini sifat sumber sejarah. Primer dan sekunder. Berarti kalau primer itu yang gimana? Sama. Sumber yang didapatkan dari orang Ustaz sejarah. Terlibat dengan peristiwa sejarah. Waduh, apa tuh? Peristiwa apa tuh? Dan apa? Minuman gitu. Dan apa? Pindah sejarah. Kalau sekunder didapatkan dari pihak lain. Jadi sumber-sumber ini, bentuk-bentuk tulisan ini bisa dilihat jadi primer, bisa dilihat sekunder, tergantung dia terlibat atau enggak. Dia tergantung. Makanya kita bagi menjadi dua kelompok. Oke, sekarang balik lagi ke pertanyaan. Sumber paling penting dalam penulisan sejarah adalah sumber catatan sejarah, dokumen. Kalau kita menggunakan sumber lisan, itu bisa terjadi kesalahan, manipulasi, dapat dimanipulasi. Tapi kalau kita menggunakan dokumen berupa tulisan, itu akan bertahan dan sampai dibuat harum namanya. Nah, kita bisa dibahas. Kan prasasti enggak juga. Ada data dokumen digital, ya kan? Kemarin lagi. Yang kemarin apa tuh? Nah, sumber sejarah itu yang paling bagus adalah catatan sejarah. Oke, ini dari sumber sejarah. Ada yang mau ditanyakan dari sumber sejarah? Ada ini? Oke, lanjut ke nomor 2. Unsur ruang dan waktu dalam konteks sejarah sangat penting. Ini kita ngomongin konsep sejarah yang memendek dalam waktu dan meluas dalam ruang.
Jangan macam-macam pikirannya. Ini adalah konsep berpikir sejarah. Sama pendek. Apanya pendek? Apa? Kayak belakang. Gak ada lagi. Oke, konsep berpikir sejarah ada diakronik, ada sinkronik. Kalau diakronik berarti Ini yang aja tambah waktu pendek tambah. Oke, memanjang di dalam waktu, tetapi dibatasi, terbatas. Kalau nggak dibatasi oleh ruang, maka nanti kita misalkan ngebahas suatu tempat itu akan melebar kemana-mana. Kayak toh, pintu. Terbatas dan ruang. Berarti kalau kita ngomongin diakronik, pasti ruangnya terbatas, dibatasi oleh ruang. Contoh, sebut sejarah suatu tempat di mana aja, ya kan? Misalkan maunya apa? Sejarah apa? PKI berarti pembatasannya Madiun, kan gitu. Contoh, ya kan? Contoh. Nah, kalau yang part 2 itu lebih cocok dibilang ke yang sinkronik. Contoh ngomongin ini kan PKI Madiun. Contoh itu kan apa? Kita ngomongin berdasarkan bocor. Oh, kalau sinkron itu kayak ini ya, DTI ya, di mana-mana. Ya, bisa seperti itu. Tapi dalam waktu yang sama. Itu. Ini. Berarti kita ambil garis waktu. Ya kan? Kan dia memanjang kan? Oh, ini ambil tahun 1945. Ambil 1985. 46, 47, ya kan? Ini dimulai dari adanya PKI, ya kan? Misalkan ini mulai dari adanya PKI pas awal Indonesia merdeka. Terus bagaimana mereka menghimpun kekuatan, misalkan seperti itu. Terus kemudian bagaimana PKI setelah kekuatannya tinggi bisa melakukan suatu peristiwa, bisa dibilang pemberontakan atau upaya disintegrasi. Nah, contohnya seperti itu. Tapi pembatasannya satu, ya kan? Di Madiun karena dibatasi oleh ruang. Di Madiun doang, karena udah ada pembatasan tempatnya. Nah, kalau yang kita udah berpikir garis seperti ini namanya kronologis, atau berpikir secara urut. Nah, urutan waktu. Jadi waktunya juga harus urut. Walaupun ruangnya dibatasi, ya kan? Waktunya memanjang, tapi waktunya langsung urut. Nggak mungkin dari 1945 tiba-tiba kita bahas 1947 atau tiba-tiba kita ngebahas periode-periode sebelum-sebelumnya. Oke. Sampai sini diakronik paham? Belum ada pertanyaan? Kemudian ada konsep berpikir sih. Kalau lu kasih tahu di mana enggak
Ayo. Sinkronik yaitu Memanjang bulan. waktu itu apa ruang itu memanjang nggak? Enggak. Tapi ya. Ini ruangan ya. Ruangan berarti luas. Dibatasi. Oke, ruangnya luas, tetapi dibatasi oleh waktu. Nah, biasanya ini untuk sinkronik ini untuk menjelaskan situasi yang sebab akibat. Karena biasanya peristiwa di suatu daerah terjadi karena peristiwa di daerah lain. Ya, Hiroshima. Nah, bisa kita pakai contoh itu. Contoh. Oke, karena ambil titik tengahnya berarti adalah proklamasi Indonesia. Oh, ini. Oke, kalau ditarik garis yang meluas, apa akibat dari apa proklamasi Indonesia ini? Kalahnya Jepang dalam perang. Nah, perang Asia Pasifik dulu. Kita ngomongin ruang yang lebih kecil dulu. Pasifik. Itu kalau ditarik garis lebih luas lagi. Itu kalau tarik garis lebih luas lagi. Ditarik garis yang lebih luas lagi. Perang Dunia Kedua. Ini kita ngomongin 19 kan waktunya terbatas ya. Jadi kita ngomongin 1943 sampai 1945. Ini contoh. Oke, karena apa? Terbatas oleh waktu. Kayak gitu. Paham? Nah, apa sih? Ketawa aja. Berarti kalau yang ditanya adalah meluas dalam ruang. Berarti jawabannya meluas dalam ruang, sinkronik. Jawabannya. Nah, mungkin ada ketemu istilah lain di luar ini. Istilahnya adalah anakronisme. Anakronisme berarti nggak ada yang benar, salah semua dong. Ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian antara ruang dan waktu. Bisa juga ngomong. Kan unsur manusia, unsur sejarah itu ada 3, ruang, waktu, manusia. Nah, kalau di antara ini ada ketidaksesuaian, itu disebut anakronisme. Contohnya, Soekarno ada pada tahun 1743. Itu kan hal yang nah, itu tidak sesuai karena konspirasi. Oke, yang bertanya? Kenapa sampai
Balikin. Silahkan dipotong. Ayo. Makin apa yang biru lah. Coba kasih tahu. Iya. Udah dibaca kan? Duduk Kak. Ada apa? Coba. Pakai Yang paling yang biasa. udah buka. Ya. Lagi kalau meja. Kayak gitu kan. Baca apa? Gak ada kan? Dia ini udah tarik. Makanya sampai ngumpetin. Nih, dia waktu udah main kemarin kan yang banyak di pintu yang dibagi. Apa sih ini? Gak bisa. Oke, lanjut kita nomor 3. Kelar nyari dulu. Eugene Dubois, dia menemukan yang namanya Pithecanthropus, artinya manusia purba yang berjalan dengan tegak. Berjalan. E3 itu B. Nah, mungkin akan ketemu manusia purba yang lain, seperti Meganthropus. Meganthropus. Apa bang? Artinya Manusia besar. mega berarti besar, tropos manusia purba, manusia besar. Yang ditemukan di Jawa. Maupun di Jawa. Paleo itu apa? Tua, berarti Javanicus Jawa. yang tua dari Jawa. Tua. Dan pakai dia. Ini Pithecanthropus erectus, ini Meganthropus paleojavanicus. Mojokertensis ya? Mojokertensis kan sama aja kan, jenis Pithecanthropus juga cuma asalnya dari Mojokerto. Homo sapiens itu terjadi Homo sapiens. Homo sapiens berarti apa tuh? Otaknya gede. Manusia yang hampir sempurna. Tahu modern. Nah, itu jenis-jenis manusia purba. Oke? Oke, nomor 3 ini ada yang ditanya dari manusia purba. Ya, Tajarisius. Oke.
Munculnya pelayaran dan penjelajahan samudra pada abad ke-10 hingga abad ke-17 adalah on fire. Penjelajahan samudra. Apa? Api asmara. Ya. Oke, penjelajahan samudra terjadi awalnya sebenarnya gara-gara apa? Kita balik ke materi-materi kemarin. Heliosentris bisa. Pembuktian bumi bulat bisa. Penelitian bulat. Terus apa tadi ini? Kompas itu alat? Alat navigasi. Atau teknologi pelayaran. Nah, yang nantinya memunculkan perdagangan itu dampak dari apa? Jadi kan ada awalnya nih, kita melakukan penjelajahan. Enggak ujung-ujung, gue pengen buktiin bumi itu bulat, tiba-tiba semua orang pengen kelilingi bumi, enggak gitu. Konstantinopel kenapa? Oleh Ottoman. Konstantinopel tadinya siapa? Romawi Timur. Kalau Roma itu Romawi Barat. Oke? Nah, direbutnya Konstantinopel. Penemuan bumi itu bulat, alat navigasi, direbutnya Konstantinopel. Nah, ini contoh-contoh mengapa terjadinya penjelajahan samudra. Mungkin ada tambahan-tambahan yang lain seperti adanya catatan Marco Polo. Marco Polo ini siapa? Nah, Imam Bumi. Jadi Marco Polo itu dia sebenarnya sebelum di Konstantinopel direbut oleh Turki, dia sudah berdagang dengan Cina yang saat itu dikuasai oleh Mongol. Oke, nah tahunya dari mana? Bahwa pada abad ke-13 dia melihat bahwa ada suatu negara Islam yang baru, yang kan di Sumatera bagian utara. Artinya dia dari Eropa udah bisa melakukan penjajahan. Oke, itu yang nomor 1. Aktivitas ekonomi, perdagangan, lintas. Dari penjelajahan samudra dia mau ditanya? Lesu-lesu banget. Nah, tuh yang paginya ngapain? Ya tahu yang ada ngapain. Ngapain? Dan Malaysia merupakan pegang tangan terhadap Sarawak. Asik deh. Mana deh? Oke, terjadinya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia terjadi karena kebijakan Soekarno yang bernama Dwi Ora. Dua komando rakyat ini untuk penentangan Malaysia. Ini Komando Dwi Ora.
transportasi Malaysia. Oke, kalau ngomongin Dwi Kora, berarti ada dua kan? Pertama adalah Pakatan Ketahanan Revolusi Indonesia, betul? Yang kedua, Batu Perjuangan Sarawak. Kenapa rakyat Sabah dan Sarawak? Tahu Sabah dan Sarawak itu adanya di mana? Perbatasan Kalimantan Utara. Jadi Soekarno menganggap bahwa rakyat Sabah dan rakyat Sarawak ini sebenarnya masih juga mau bergabung dengan Malaysia. Mereka membentuk Kalimantan Utara, pasukan gerilyawan Kalimantan Utara, PGKU. Nah, mereka membentuk itu. Nah, diperkuat lagi sama Soekarno, ditambahin lagi pasukannya dengan adanya Dwi Kora. Nah, PKI ingin masuk juga di sini dengan di dalam Dwi Kora ini. PKI menambahkan 5. Yang dimana angkatan kelima ini nanti dilatih sama angkatan udara. Itu dari Dwi Kora. Jangan kebalik antara Dwi Kora dengan Trikora. Kalau Trikora berarti masalah apa? Trikora itu masalah Irian Barat. Oke. Merebut Irian Barat. Nah, kenapa Irian Barat harus direbut? Apakah tadinya ngambil Indonesia? Enggak. Posisinya bagaimana Irian Barat? Sejak kapan tidak menjadi milik Indonesia? Sejak Republik Indonesia Serikat. Sejak dalam perjanjian KMB. Ingat KMB? Apa KMB? Pemimpin meja bundar mengatakan bahwa masalah Irian Barat diselesaikan 1 tahun kemudian. Tapi hingga dari masa 59 sampai ke demokrasi terpimpin, masalah itu nggak pernah kelar. Itu udah 9 tahun lamanya. Ya kan? Akhirnya bagaimana? Keluarlah dari Soekarno yang namanya Trikora. Isinya? GKB, betul. Gagal kan? Negara boneka Papua. Tanya kibar kan? Bendera merah putih. Oke. Bintang negara mana? Negara boneka itu. Ada sungguhan itu. B-nya itu bersiaplah begitu direkod mau Oke, siapa mobilisasi umum? Mobilisasi maksudnya gimana? Dikumpulkan rakyatnya untuk berperan di suatu tempat tertentu. Berperan di mana? Di Irian Barat. Kenapa nggak di Irian Timur? Irian Timur itu udah jadi Papua Nugini. Oke, jadi Irian Timur itu kan punya Inggris. England. Oke. Itu United Kingdom. Lima itu yang D. Pembentukan Malaysia, Singapura.
Nah, ini sebenarnya ini permasalahan yang kita bahas kemarin, tapi di sini merujuk sama Mataram kuno. Apa yang membedakan Buddha di Sriwijaya dan Buddha di Mataram kuno? Sorry, itu nomor 7, itu nomor 6 ya? Sorry. Kesalahan fatal yang pernah dilakukan Jepang selama tahap ekspansi ke Asia Pasifik, sehingga menjadi penyebab kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Hawaii. Apa itu lagu apa itu? Itu Belanda dong, itu Belanda. Oke, ini kita ada nomor 7 langsung. Karena yang ini ada yang mau tanya dari Perang Dunia Kedua Asia Pasifik? Bukan lagi. Karena ini kita udah sering pelajari berkali-kali. Udah awal Jepang menyerang Pearl Harbor. Kebudayaan Buddha pernah berkembang pesat di Nusantara seperti masa Mataram kuno, dinasti Sailendra. Nah, kalau ngomong Mataram kuno, ya ini yang lebih, kalau kita ngomongin Buddha di Sriwijaya, di dalam proses Nalanda memang ada sistem seperti itu. Tapi kalau ini kita ngomongin Mataram kuno. Mataram kuno itu dikuasai oleh 2 wangsa. Wangsa itu dinasti ya. Ada dinasti Kotang, Cina dong. Shailendra, dinasti Sanjaya. Isyana itu pas sudah pindah ibu kota. Letusan Gunung Merapi. Merujuk ke Mataram kuno, ada dinasti Shailendra. Agamanya apa? Buddha. Shailendra itu berasal dari Sriwijaya, berarti dia berasal dari agama Buddha. Sedangkan Sanjaya itu beragama Hindu. Nah, di sini nilai yang dapat kita ambil dari Mataram kuno adalah sikap toleransi atau kebinekaan. Nah, perbedaan, oke? Di sini masyarakatnya tetap ada yang menganut Hindu, tetap ada yang menganut Buddha. Bahkan dari masa Mataram kuno sampai ke masanya Singasari. Singasari beberapa tokoh rajanya seperti kata Najwa itu beragama Buddha. Walaupun Ken Arok sendiri sebagai leluhurnya itu beragama Hindu, Raja Sarvabumi. Itu Ken Arok. Tapi di bawahnya cucu-cucunya. Jadi saya tapi cucu-cucunya ada yang beragama Buddha. Artinya bagaimana? Terdapat nilai toleransi atau kebinekaan di sini. Berbeda-beda tetapi tetap ada. Sedangkan kalau ngomongin Bhinneka Tunggal Ika itu ngambilnya dari mana? Kalimat itu. Nah, itu maksudnya siapa? Maja? Itu dari kitab Negara Kertagama. Kalau kita ngomongin Negara Kertagama,
Ada yang bilang lah. Enggak, orang tahu. Nah, apa sih? Enggak. Dari mobil. Oke, ya ini kalau yang nomor 7 kalau untuk merujuk ke Mataram Kuno jawabannya ini ya. Sampai Mataram Kuno ada yang mau ditanya? Banyak ada ini satu ya. Masa salah banyak? Semoga enggak. Semoga enggak. Nomor 8. Ini 7 ada pertanyaan kan? Pertanyaan kan? Tahu aja. Kalau udah tarik. Apaan? Tarik itu. Hah? Opium itu. Oh, Oke, tarik. Met ini met. Opium. Met ini met kristal. Itu tahu met kristal. Kristal ya. Itu ada. oh lah. Ya. Itu nomor 7 udah dibuat tadi kan? Apa tuh ngapain? Pakai ini kemarin pakai itu panas. Tapi gue mulai. Udah ada. Banyak apa? Ya, ditarik. Oh ya. Iya. Itu aja. Kayak video liburan. Lebih jauh. Hei, Orang pergi liburan. Apa ya? Tidak. Tidak. hei, Ada. tahu nggak kapan? Menurut penjara sebagian pahami kedatangan Islam ke Indonesia pertama kali sudah ada sejak abad ke-7. Berdasarkan teori berita Cina dari zaman Ang. Oke, pertanyaan oke. Oke, Marco Polo tadi kakak udah sempat sebut bahwa anak itu isinya tentang berita perjalanan dia. Di Sumatera sudah ada kerajaan Islam di abad ke-13. Abad ke-13 berarti merujuk ke Samudra Pasai. Cuma kalau makam ada makam Malik Asaleh, Sultan Malik Asaleh. Oke, itu kalau ngomongin si Marco Polo. Ibnu Battuta juga sama, dia abad ke-14 berjalan ke Selat Malaka. Dia berjalan ke Selat Malaka, nggak berjalan sih, bukan perjalanan. Melakukan perjalanan ke Selat Malaka, kemudian dia melihat bahwa ada sebuah kerajaan yang dinamakan Samudra Pasai dan menganut Islam. Dia asalnya dari Maroko, membantu takmir. Maroko tahu di mana? Maroko itu di bawahnya Spanyol. Jadi Spanyol ada Selat Gibraltar, di bawahnya itu Maroko. Itu masih daerahnya Pak. Daerahnya Spanyol bukan orangnya. Orangnya Belanda. Belakang bandara. Oke. Agata. Oke, pemerintah kolonial Belanda memberikan janji November 1918 atau November Below sama aja. Menjadi gagal munculnya. Udah. Jual 80 petisi Sutarjo. Kalau petisi Sutarjo Perbaikan negara. Berarti Sutarjo itu menuntut apa dia? Pemberian. Ada tuh nih
Indonesia. Artinya bagaimana Indonesia dijadikan persemakmurannya Belanda. Supaya apa? Indonesia bisa memilih perwakilan-perwakilannya sendiri di dalam Kontrak. Berarti ngomongin tentang ketatanegaraan. Nah, jawabannya ya. Cek. Nomor 10. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, kondisi ekonomi Indonesia mengalami krisis. Upaya pemerintah untuk memperbaiki ekonomi nasional yaitu berdikari itu masanya Soekarno. Privatisasi BUMN itu masanya Habibie. Ayo. Investasi apa? Ini yang B. Kalau naikin BBM itu SBY ya? Naikin BBM itu SBY. Kalau Yang sering ada apa juga ada tuh pejabat nangis BBM naik. Mas sekarang ya melihat. Siapa? Kenapa? itu yang punya diri komunitas. Hah? Anjir. Yang mana? Kata siapa? Iya, mencoba menjual aset-aset negara ini ya dengan tujuan untuk apa? Untuk membayar utang negara. Karena apa? Indonesia inflasi. Kalau utang negara semakin tinggi, otomatis negara nanti kan utangnya bisa ada kemungkinan bahwa negara tidak mampu membayar utang, maka akan dikatakan bangkrut. Karena mau pindah ibu kota. Nah, gitu kan. Adanya dari kita. Iya. Utang itu boleh, ya kan? Tapi harus disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Nah, agar apa, ya kan? Agar ada surplusnya. Kalau hutang tapi tidak bisa dibayar, tidak memiliki kemampuan, dan tidak ada ini ya, siapa negara yang mau minjemin? Contoh kayak kemarin Sri Lanka. Sri Lanka itu kemarin negaranya dinyatakan bangkrut. Mereka adalah negara yang mengandalkan impor. Jadi sektor mereka adalah jasa apa? Bukan. Sri Lanka kan dia pulau yang ada di bawahnya India, mengandalkan perdagangan laut dia. Inian andalannya adalah pelabuhan. COVID, pelabuhannya banyak yang tutup, nggak punya dapat dana. Perang Rusia Ukraina, harga bahan tinggi. Negaranya udah musuh habis-habisan, naik, hyperinflasi. Akhirnya apa? Dinyatakan bangkrut, utang negara nggak bisa dibayar. Harus bagaimana? Yang mencoba meminta negara lain untuk investasi negaranya. Lalu bagaimana sekarang mereka kondisinya? Kalau yang kakak baca, Sri Lanka itu dapat suntikan dana dari China. Maka sekarang dengan catatan relasi. Nah, dengan catatan pelabuhannya nanti dimiliki China berapa puluh tahun ke depan kepemilikannya. Nah, ini kan harus dijadikan pelajaran gitu loh. Ya, sampai aset itu bisa dijual kan untuk membayar negara. Jadi servis juga kan. Aset. Aset tadi jawab aset. Oke, itu untuk dari yang nomor 10. Oke, nomor 11. Gunting Syarifuddin tindakannya yaitu Kan ini apa sih? ya. Jadi dulu memotong nilai
mata uang. Kalau dia 3 itu 50%. Iya, 50%. Jadi separuh dari nilai tersebut. Nah, tapi ini agak-agak itu jawabannya harusnya bukan 50 dan 1000 ya. Belum ada duit 500. Harusnya duit 50 sama duit 100. Nah, contohnya kan seperti ini. Jadi ini ada duit. Yang ini 50 dan berbagi. Coba mulut ini udah tahu Disebut obligasi. Terus ini sebagai nah, memotong nilai mata uang. Nah, inflasi itu terjadi karena apa? banyaknya uang beredar. Banyaknya uang yang beredar. Nah, sedangkan kalau obligasi itu apa? Ya, surat berharga. Ya, maksudnya surat berharga itu kan banyak. Nah, obligasi itu apa? Yang lebih pas. Surat hutang negara. Jadi negara berhutang kepada rakyat. Artinya rakyat minjemin duit ke negara. Tujuannya untuk apa? Balik lagi ke inflasi tadi. Inflasi terjadi karena Uang beredar. banyaknya uang yang beredar. Untuk mengurangi peredaran uang yang ada di dalam suatu negara, nggak dipaksa dong. Masyarakat minjemin uang ke negara. Jadi duit yang beredar semakin sedikit. Nah, tapi kan rakyat belum tentu mau gitu aja minjemin. Makanya ada namanya obligasi. Ya udah, nanti lo gue kasih untung kalau duit itu kasih ke negara gitu. Jadi ini adalah salah satu cara untuk menekan angka inflasi. Ini namanya apa? Centering. Centering itu kan memotong nilai mata uang kalau dalam istilah ekonominya. Kenapa namanya gunting cari gunting? Karena kebijakannya dikeluarkan oleh Oke, menurunkan, sebenarnya bukan menurunkan, yang memotong. Revolusi Indonesia berfokus pada Sopo Guru. Nah, ada Sopo Guru, ada ideologi. Nah, kalau ini nanti kamera dulu keluar mandi. Lo kalau aku keluar mandi. Gila ini. ini berasal dari pidato Agresif. Ini jelek adalah dia mengaku. yang judulnya Duta Suara Revolusi. Sadaran kan berdua. Kalau kita ngomongin soal guru, itu ada guru, tani. Akhirnya nggak ada. Rakyat kan pasti ada profesinya. Jadi profesi apa yang akan menyokong negara? Guru dan tani. Dan sebagai keamanannya adalah prajurit atau tentara. Dibagi dua kan Iya. Canggung sama Harit. Tapi kita ngomong mereka canggung Harit sama yang senjata gitu maksudnya.
Ideologinya udah jelas, nasionalis dan komunis. Ini masuknya yang Soko guru berarti ya Berarti minta aku ada. Iya, nggak ada. Lu pengen itu kan? pengen apa yo? Kamu mikirnya kok nggak tahu biasa? GNB digagas oleh Soekarno dan keempat pemimpin negara lainnya bertujuan untuk Indonesia dengan tidak terlibat. oke betul digagas ya. Oke, dibuat oleh Soekarno dengan keempat pemimpin negaranya. Emang siapa aja pendiri GNB? Apa Filipina? Duterte. Ini kayak Buatel. Kwame Nkrumah. Ghana. Dia dari Ghana. Indonesia. Mesir. Yugoslavia. India. Banyak buat. Kwame Nkrumah, Indonesia ada Soekarno, Mesir. Jamal. Data maksimal dong. Abdul Nasir. Agak. Yugoslavia. Joseph. Bros itu. India. Jawa. Jawaharlal Nehru. Kuruma itu Ghana. Ya jauh. Ya. India Nehru ya. Nehru. Bukan Mahatma Gandhi ya. Jawa. Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru. Udah? Nah, ada yang mau ditanya? Pada daerah konsentrasi ya. Oke, gak ada yang ditanya? Ini Agus ya? Nanti sekali ya. Ngomong aja. Penjilat. Kaum POC cepat berkembang, bahkan berhasil mengungguli para saudagar Nusantara. Karena POC, kenapa POC bisa mengungguli para saudagar di Nusantara? Sebenarnya gampangnya ini.
Belum juga, belum tentu belum ya punya tentara. Nah, punya tentara itu adalah hak yang dimiliki VOC dinamakan hak oproi. Jadi ini yang membedakan VOC dengan kongsi dagang yang lain. Hak oproi isinya ada apa aja? Boleh mencetak uang. Penyetaran terang. Memiliki tentara. Iya. Kurang lebih. Gitu loh. Ya. Menyatakan perang. Nah, ini adalah isi beberapa isi dari hak oproi. Sebenarnya masih banyak lagi isinya hak oproi, tapi kalau kakak tahu semua terus sini. Makanya ini inti yang jadi penting. Nah, kenapa? Padahal VOC itu kan kongsi dagang. VOC itu kongsi dagang. Dia boleh mencetak uang, dia boleh memiliki, apalagi memiliki tentara. Tentara aja berarti kan dia udah setara sama sebuah negara, kan? Nah, disinilah peran VOC. Dia mendominasi, ya kan? Dia mau menggunakan kekuatan militer, di mana militernya udah lebih maju. Ya iyalah pakai flash, masa nggak ketahuan? Oke, nomor 14 itu yang B, mempunyai sistem birokrasi dan pasukan tentara. Lima belas, Indonesia Raya ciptaan Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan pada Kongres Pemuda kedua 15 ya C. Sampai sini ada pertanyaan? Hai. Foto. Narsis deh. Oke, nomor 16. Pemerintah Republik Indonesia memindahkan pusat pemerintahan ke Yogyakarta pada awal Januari 1946. Betul atau salah? Betul. Alasannya, berarti kan sebabnya, ya kan? Pemindahan. Alasan pemindahannya karena keamanan Yogyakarta memburuk akibat serangan Belanda dan adanya tawaran dan jaminan keamanan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke 9. Kalau 9 berarti benar atau salah? Benar. Sekarang ke berapa ya? Sekarang ke berapa ya? Katanya sering nongkrong di Jogja. Katanya anak Malioboro banget.
Iya, Pak. Katanya lu keturunan keraton. Kagak. Darah biru. Sekarang lu apa? Hamengkubuwono itu ke-13. Foto gini kan hidup ya. Oke, ini benar ya. Dua-duanya benar ya. Memindahkan pusat pemerintahan ke Yogyakarta karena terjadi apa? Meletusnya apa? Balon hijau. Meletus balon hijau. Oke, alasannya ada nggak sih? Pertama, oke, ada agresi militer pertama. Ini kemudian terjadi pemindahan ibu kota. Ke Bukit Tinggi ke itu yang kedua ke Bukit Tinggi. Pemindahan ibu kota ke Yogyakarta. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Ada si Nica. Nica itu apa? Netherlands. Inggris. C-nya civil administration. Ternyata Nika datang nggak sendirian, dibantu antek-anteknya yang namanya Afne. Afne ini siapa? Aliens. Kalau aliens berarti? Ya force. Iya dari ini menarik. Sering-sering dibaca, nama-nama ingat. Ada si Nika sama Afne, pasukannya Afne, Alien Force sekutu dipimpin sama Inggris. Inggris datang ngebebasin tawanan Belanda, kemudian dipersenjatai. Kan Jakarta itu kan bekas ibu kotanya punya Belanda, punya Batavia. Nah ini ngerasa nggak aman oleh kota Jakarta. Kita Sri Sultan, kan Sultan Jogja adalah Sultan yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia dari sekian banyak raja di Nusantara. Ya udah, ibu kotanya di gua aja. Makanya Sri Sultan itu berperan juga sebagai Kementerian Pertahanan. Oke, kayak gitu. Paham? Paham. Nama apa tuh? Papet. Apa kayak udah dibaca aja. Udah? Oke, udah? Lanjut ya. Demonstrasi. Selesaikan dulu. Ini ya.
Apa jam yang salah? Oh enggak deh. Maju. Karena mengikuti jamnya. Titik matahari, oke. 10 menit lagi ya? Oke, 17. Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa pada tanggal 15 Januari disebut dengan nama malam tanggal 15 Januari. Betul. Demonstrasi ini ditujukan untuk menentang kedatangan Perdana Menteri. Kalau yang dianggap sebagai simbol. Nah ini terjadi gara-gara kebijakan yang namanya PMA. Apa itu? Oke, mana udah asing yang di sini khusus kalian dari sekolah udah banyak. Berang apa kan? Dia kan bangun. Oke, jadi penanaman modal asing. Dengan adanya penanaman modal asing diharapkan ada industri baru di Indonesia. Gampangnya kita melihat ada Kijang, ada Honda, ada Yamaha dan lain-lain. Artinya butuh tenaga kerja Indonesia. Oke, tetapi ini kan dianggap sebagai ini jawabannya yang jadi ini dianggap sebagai menguntungkan pihak-pihak tertentu aja, apalagi antek-anteknya pemerintah. Ini dianggap sumber-sumber korupsi di sini. Nah, makanya di sini mahasiswa pada protes. Ternyata demonstrasi pada masa Orde Baru kebutuhan, pasar-pasar dibakar. Nah, jadi banyak pihak yang dirugikan. Katanya yang korupsi malah ini. Bagus ya. Itu mas jawabannya. Apanya? Ini zamannya. Padahal aku udah bilang Orba. Orba berarti masanya. SBY apa benar jadinya nih? Bukan sama SBY deh. Tuhan. Astaga. Fokus. Apa itu Tuhan? Lalu kalau nggak tahu jangan yang salah. Lembaga Survei merupakan awal lahirnya peradaban kuno di dunia wilayah Asia dan Afrika. Oke, kalau peradaban kuno di Asia dan di Afrika, kita ngomongin peradaban kuno dulu deh. Apa tuh ada hadiahnya? Oke, ini kita biar nggak ngebahas kemana-mana, kita ngomongin Asia Afrika aja. Ada peradaban apa aja di Asia dan di Afrika? Cina, oke. Cina, Mesir boleh. Ya. Kalau Meso India, Mesopotamia masuk di Asia juga. Cina, Mesir, tadi India, Mesopotamia.
Ada lagi nggak? Udah sih. Udah ya, kalau di Asia dan di Afrika ini doang ya. Nah, kalau kita kan bangsa di Asia itu datangnya dari Cina. Oh, Cina berarti perdagangannya sungai apa? Kuning. Sungai, ya Huangho sama Sungai Kuning sama aja ya. Tadi jawabannya Siapa? Itu dengarnya Mesir. ya. Gue dengarnya Mesir. Mesir itu kan di Afrika, ya kan sampai ke Mesir itu Sungai Nil. Indus. India, Indus. Ini sebenarnya Mesopotamia, Efrat dan Tigris. ini apa namanya kereta. Oh iya benar kereta. Kreta itu dari pulau yang ada di Afrika. Oke. Apakah semua peradaban di Asia dan Afrika itu berada di lembah? Benar. Wow, Lembah sungai. lembah itu kan Turunan. dari hulu ke hilir. Hilirnya itu namanya lembah. Oh, iya. Siap tahu. Nil juga adanya di lembah. Lembah Sungai Nil itu ada di mana? Di Mesir. Makanya peradaban pertamanya di Mesir. Terus lembahnya di mana? India. Menuju ke laut ya. Ini juga betul. Euphrates Tigris juga betul. Berarti benarkah berasal dari lembah? Betul semua. Makanya peradabannya nggak ada di pegunungan. Airnya kurang, belum bisa nanam padinya. Ini gitu. Oke. Sanitasi pertama, peradaban Mesir memperkenalkan sistem sanitasi. Itu apa salah? Sanitasi berarti dari? Iya. India. Ini ada sanitasi di dalam kota. Iya. Oke. Kalau peradaban Mesir menghasilkan apa? Menghasilkan ini. Piramida, masalah, betul. Ini konsum. Eropa Inggris menghasilkan Taman Gantung, Golden Canyon, betul. Kodek Hammurabi. Betul, Kodek Hammurabi. Ada sebelum. Ini juga bukan soal Hindu ya. Piramida, terus ada Sphinx. Ada Obelix. Wow, wajib itu yang dewa. Oh ini ya. Taoisme itu apa? Oh jedong. Mau jedong, kalau nanti jangan lupa jangan jedong. Kepercayaan atau bisa dibilang filsafat. Ini catatan kaki. Nah, produk yang paling khas dari Cina pada masa itu apa? Kan autos mah ini sir papirus. Papirus. Kan ini bagus. Jenggot besar memang hasilnya Cina. Namanya betul. Nembok.
Iri. Iya. Oke. Ini untuk yang di wilayah Asia dan Afrika. Ini untuk peradaban kunonya, ya kan? Nah, nanti yang dari peradaban Afrika juga mereka menyebar. Makanya pasti hutan doang lah. Hutan. Berarti jawabannya apa nih? Benar salah berarti? C. Nah, C ya. Iya. Ayo kamu coba lagi. 19 apa? Ini pasti habis. 16 Oktober itu ada kamuan? Ada. Isinya tentang? PKR itu tanggal 5? Aduh, KLIP menjadi legislatif berarti jawabannya? Salah? Benar? Benar salah. Jawabannya yang C. Biar nggak lupa. Kita tulis lagi tanggung ini terakhir ya. Tadi kan ada tanggal 5, 16, 3, sama 14. 5 Oktober tadi apa jauh? BKR menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. 16 Oktober KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, menjadi legislatif. 3 November Mono menjadi partai, menjadi multi partai. 14 November presidensial menjadi parlementer. Hanya 2, kepala pemerintahan sama kepala negara. Oke, kamu nomor 20 dari siapa? Governor. Wilayah bagian barat Kepulauan Nusantara merupakan jalur terpenting penghubungan perdagangan antara India dan Tiongkok, betul? Betul. Kepulauan Nusantara bagian barat berperan sebagai peran perdagangan global. Ini juga benar, tapi apa kata Bapak Iban? Tidak, berarti jawabannya B. Oke, ada yang mau kita lihat? Nggak ada? Nanti kita bahas PU. Oke, ada yang ditanyain? Kata dulu. Ada yang ditanya kakak tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget.